karun nasional yang sifatnya memang luar biasa dari aspek sejarah luar biasa, dari aspek filosofi luar biasa, dan dari aspek ekonomi juga luar biasa. Pameran koleksi ini dilatar belakangi karena memang kita jarang atau hampir tidak pernah mengetahui, generasi hari ini terutama mengetahui koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Taman Budaya selama ini. Ini sekaligus memamerkan koleksi harta karun, harta publik yang harapannya bisa dimanfaatkan untuk tambahan produksi pengetahuan. Untuk kali ini apakah ada tema tertentu atau lebih ke kita mau mengadakan pameran setengahnya gitu, tapi ya beda-beda misal atau seperti apa? Kami memberikan satu sajian yang topiknya lebih kurang untuk menggambarkan kemaestruan. Jadi bagaimana kita melihat koleksi ini adalah produk-produk dari para master-master seni lukis Indonesia dari tahun 70-an hingga tahun 2000. Salam budaya, lestari budayaku. Halo, jumpa lagi tentunya di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Dan kali ini kita punya obrolan yang berbeda dari episode sebelumnya. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang pameran seni rupa koleksi Taman Budaya Yogyakarta tahun 2023. Wow, apa nih yang bakal spesial tahun ini pamerannya? Nah, tentunya dalam podcast kali ini masih bersama saya Alia Mirza dan ada dua narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Ada Mas Dr. Mike Susanto SSN MA dan Mbak Lisistrata Lusandiana SSM HUM yang juga merupakan salah dua ya kurator dalam pameran kali ini, karena di pameran kali ini sebenarnya ada tiga untuk kuratornya, dan untuk kurator yang ketiga itu adalah Mas Khairul Anam SSN MA. Baik, kalau gitu langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol langsung tentang sebenarnya pameran apa sih yang kali ini TBY akan lakukan. Nah, monggo Mas Mike, kira-kira untuk mungkin sebelum kita ngomongin lebih lanjut ya tentang pamerannya, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu kok ini tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba juga sih ya, kok tahun ini akhirnya memutuskan untuk pameran seni rupa Taman Budaya Yogyakarta kembali diselenggarakan nih setelah sekian lama mungkin, atau ini yang pertama kalinya gitu Mas? Oke, pameran koleksi Taman Budaya Yogyakarta ini menjadi bagian dari program yang diselenggarakan oleh Taman Budaya sendiri. Ada banyak pameran yang sudah diselenggarakan setelah COVID misalnya, dan kali ini adalah acara yang sangat khusus, sangat spesial karena menyajikan koleksi. Kalau sebelum-sebelumnya itu adalah pameran-pameran yang sifatnya non-koleksi, karya baru atau dari seniman-seniman yang hari ini dikerjakan. Nah, pada pameran koleksi kali ini kita akan menyajikan harta karun nasional kita. Waduh. Yang dimiliki oleh Taman Budaya. Wah, berarti ini ada hubungannya dengan mungkin emas, perhiasan gitu kan? Harta. Ini harta karun nasional yang sifatnya memang luar biasa dari aspek sejarah luar biasa, dari aspek filosofi luar biasa, dan dari aspek ekonomi juga luar biasa. Waduh. Maka ini perlu ditonton. Pamerannya kan masih agak lama ya, pada tanggal 24 Mei nanti 2023. Nah, yang jauh lebih penting adalah bahwa pameran koleksi ini dilatar belakangi karena memang kita jarang atau hampir tidak pernah mengetahui, generasi hari ini terutama mengetahui koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Taman Budaya selama ini. Padahal itu luar biasa. Nama-nama yang ada di dalamnya jangan diragukan lagi dah. Nah, ada sejumlah master kelas. Berarti untuk pameran saat ini tuh nggak hanya satu orang aja nanti yang akan, ini pameran tapi berbagai ya. Bersama. Jadi ada sekitar, kalau koleksi Taman Budaya terhitung lebih dari 100-an lukisan patung dan grafis. Nah, yang disajikan ini
sekitar 60-an aja dulu. Oh, berarti jadi setengahnya dulu lah ya. Setengahnya dulu lah. Jangan keluarin yang semua. lain, betul. Latar belakang yang lain adalah minimnya lembaga-lembaga negara terutama seperti Taman Budaya atau kementerian-kementerian yang memamerkan koleksinya. Karena sesungguhnya harta karun nasional ini adalah milik kita, milik rakyat, bukan milik pribadi, bukan milik swasta juga. Sehingga kita semua perlu tahu. Karena kalau nanti misalnya kepepetnya nih negara kita itu bangkrut, waduh. misalnya Iya, kan. Jangan Semoga sampai jangan ya, kayak jangan negara sampai lain ya. lah ya. Itu kita bisa jual ini. Jelek-jeleknya gitu, tapi moga-moga tidak ya. Karena itu kita lestarikan dengan cara menyajikan dalam sebuah pameran, disosialisasikan sesering mungkin sehingga nilai lukisan-lukisan yang salah beberapanya ada di belakang kita ini itu menjadi tinggi, makin tinggi nilainya, makin ke sekarang gitu. Itu latar belakangnya lebih kurang seperti itu. Mas, ngomongin soal nilai ya, menurut saya kan nilai itu kan adalah sesuatu yang abstrak. Dalam artian tuh mungkin saja persepsi atau tanggapan setiap orang akan nilai satu barang itu bisa berbeda. Tapi kalau menurut Mas Pike sendiri dalam pameran kali ini, sebenarnya nilai-nilai apa sih yang ingin mungkin disampaikan atau mengapa kok TBY menganggap ini adalah sebuah harta karun? Nah itu apa yang expected to audience-nya untuk bisa melihat yang dimaksud dengan Mas Mika kemarin itu nilai yang seperti ini gitu. Nah, itu jadi kalau dalam sebuah karya seni, baik karya seni rupa maupun seni pertunjukan atau film dan sebagainya itu selalu muncul nilai-nilai yang terkait satu nilai keindahan. Itu biasanya dibahas nih bahannya apa, siapa bintang filmnya, siapa pemainnya gitu. Itu material-material yang ada di dalam sebuah karya, itu estetika namanya. Yang kedua, nilai sejarah. Jadi karya yang ada di belakang kita ini, itu kan punya sejarah terkait dengan perkembangan kebudayaan di Indonesia maupun di satu wilayah tertentu. Sehingga dipastikan karya-karya ini menjadi gambaran masyarakat di masa tersebut. Seandainya tidak ada saksi hidup, maka dia jadi saksi bisu. Nilai sejarah itu. Terus yang ketiga nilai filosofi. Ini soal etika, soal pengalaman hidup masing-masing orang ketika melihat ini seperti apa dan kemudian menjadi bagian dari pelajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi yang namanya tradisi tadi. Kemudian yang terakhir yang paling sering dibicarakan kalau dalam perspektif khusus seni rupa adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini kan, ini harganya berapa Mbak? Gitu. Nah, ini udah kalau dihargai ya lumayan lah ya. Bisa untuk beli rumah lah. Bayar utang negara bisa nggak Pak? Lah, bisa lah kalau utangnya negara ini serius karena hutang negara itu baru bisa disaur ya. Dilunasi misalnya dengan menjual Borobudur misalnya kalau mau kayak gitu. Tapi kan ini persoalannya bukan hanya sekedar untuk melunasi hutang, tetapi sebuah karya seni seperti lukisan maupun sampai ke Borobudur itu kan yang dijual adalah efeknya, nilai tak bendawinya. Dia menghasilkan pariwisata, dia menghasilkan impact lainnya yang kemudian dia menghasilkan uang. Nah, itu kan yang terus-menerus kita lihat sebagai satu fenomena yang berjalan di pasar gitu. Nah, lukisan juga gitu. Jadi lukisan Pak Fajar Sidik, lukisan Pak Rais Rayan ataupun yang lain itu kita sajikan dan kemudian kita ambil nilai-nilai tak bendawinya kemudian dijadikan sebuah kreativitas baru. Nah, itu yang kemudian disebut nilai ekonomi yang berimbas pada entrepreneurship dan kewirausahaan di wilayah lain gitu. Karya tetap di sini misalnya gitu. Jadi ini yang kemudian bisa menginspirasi orang lain untuk membuat dirinya bisa jauh lebih sejahtera. Itu contoh-contoh yang spesifik mengenai nilai-nilai tadi. Oke, baik. Nah, Mbak Lisis mau nanya Mbak, kalau untuk pameran kali ini itu kira-kira selain Mbak berdua lagi, Mbak Lisis, Mas Pike dan juga Mas Khairul Anam, apakah ada lagi kurator-kurator lain yang mungkin membantu
prosesnya dan mungkin bisa diceritakan sedikit proses untuk mengkurasi untuk karya mana sih yang mau ditampilkan itu seperti apa? Teman-teman Taman Budaya sangat terlibat di sini ya. Misalnya dalam ini sekaligus memamerkan koleksi harta karun, harta publik yang harapannya bisa dimanfaatkan untuk tambahan produksi pengetahuan teman-teman yang misalnya skripsi, disertasi ataupun pengerjaan tesis atau bahkan ya yang keluarga, social humanities, soshum, ilmu soshum juga sangat bisa kan secara interdisipliner mendayagunakan apa yang dimiliki oleh Taman Budaya ini. Nah, kalau dalam proses kurasinya kita sekaligus memaksimalkan peluang ini untuk melengkapi data. Melengkapi data, kemudian kalau ada tipe-tipe misalnya itu dibenerin dan ternyata datanya cuma berserakan aja, bukannya nggak ada. Jadi berarti kayak sekalian dirapikan, diinventarisasi. Jadi nanti kalau ada program lagi Taman Budaya dengan entah kurator atau peneliti manapun, siap. Data itu siap, data itu ready dulu aja. Jadi ini peluang sekalian untuk ngerapiin data dan yang Mbak Meta dan Mas Bayu dan teman-teman TPY lain yang juga sangat hands on mengerjakan ini. Jadi kalau dalam proses kurasi ngobrol dengan siapa saja selain Pak Mike sama Mas Koirul Anam ya, teman-teman TPY sendiri sama Budian Anggra ini ya. Budian selain memang senior dan punya pengalaman panjang di sini dan pernah menjadi kepala Taman Budaya dan beberapa koleksinya memang pas di eranya Budian punya cerita yang nggak hanya programatik gitu, bahwa karya-karya yang didapatkan ada yang melalui program, kemudian titipan atau hibah seniman secara langsung memang sengaja ini memang untuk Taman Budaya supaya jadi aset publik. Tapi ada juga cerita persahabatan gitu antara seniman yang memang pengen nyengkuyung atau supporting Taman Budaya secara moral untuk menjadikan Taman Budaya, kalau istilahnya Budian tuh rumah bersama itu terjadi. Jadi nilai sejarah tadi, nilai ekonomi, nilai yang non bendawi tadi, satu diantaranya adalah friendship gitu, persahabatan, kesetia kawanan. Menariknya dulu tuh ada pameran kesetia kawanan judulnya. Jadi kita riset koleksi jadi tahu, pameran-pameran di Taman Budaya itu kayak gini ya dulu ya. Sebelum pindah ke sini ya, ke gedung Society, sebelumnya kan kita di Purna Budaya UGM. Sekarang gedung itu sudah rata dengan tanah. Tinggal cerita. Ya disinilah kita akan ketemu dengan cerita-cerita masa lalu itu. Termasuk konservasi ya. Selain inventarisasi kan fungsi pameran ini juga untuk mengkonservasi agar lukisan ini lebih lestari lah sampai ratusan tahun nanti. Wah, berarti dari sisi untuk pemeliharaannya juga memang benar-benar dijaga banget ya Mas ya. Wajib. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal pameran, itu kan biasanya selalu ada tema-tema tertentu yang menjadi benang merah dari kesemua karya-karyanya. Nah, kalau untuk kali ini apakah ada tema tertentu atau lebih ke kita mau mengadakan pameran setengahnya gitu, tapi ya beda-beda misal atau seperti apa? Jadi kali ini untuk yang pertama digelar setelah Taman Budaya pindah ke gedung Society ini atau ke Taman Sriwedani ini, kami memberikan satu sajian yang topiknya lebih kurang untuk menggambarkan kemaestroan. Jadi bagaimana kita melihat koleksi ini adalah produk-produk dari para master-master seni lukis Indonesia dari tahun 70-an hingga tahun 2000. Nah itu topiknya. Jadi yang nanti akan tersaji di dalamnya adalah karya-karya ataupun seniman-seniman yang berkarya di era-era itu. Memang tidak cukup atau tidak sangat lengkap, tetapi ini akan menjadi pemicu agar Taman Budaya di masa depan bisa mengoleksi terus-menerus karya-karya yang berpengaruh dari zaman ke zaman. Ini penting banget karena urusannya adalah bahwa representasi seni rupa khususnya di DIY itu belum punya kita.
Kita belum punya museum seni rupa yang bisa menggambarkan gimana sih seni rupa zaman dulu dari zaman dari masa ke masa biar tahu itu, evolusinya belum juga punya. Nah, Taman Budaya melalui pameran ini bisa menjadi cikal bakal, bisa menjadi benih untuk menjadi museum seni rupa Yogyakarta di masa mendatang. Oke, wah itu menarik banget Mas. Jadi kalau misalnya tadi Mas Bika bilang bahwa nantinya di pameran ini akan palingnya sedikit bisa melihat ya dari evolusinya gitu. Nah, itu berarti nanti secara penataannya akankah juga seperti itu Mas? Maksudnya dimulai dari ini section di tahun era misalnya 30-an, ada 40-an, 50-an dan lain sebagainya? Iya, korek, itu betul sekali. Jadi nanti kita ada 3 narasi. Narasi pertama adalah para maestro, narasi kedua penerusnya, narasi ketiga ada pendukung-pendukung di belakang mereka. Jadi ini adalah upaya kita untuk menjabarkan betapa pentingnya mereka semua untuk memberikan satu gambaran bahwa di daerah istimewa ini hanya kita yang mampu dibanding provinsi lain bahkan yang mampu membangun sejarah. Ini belum membangun museum ya, masih membangun sejarahnya dulu. Karena kita kan disebut sebagai pusat seni rupa Indonesia atau Asia Tenggara. Karena negara di Asia Tenggara belum berani ngeklaim bahwa mereka menjadi pusat seni rupa kan gitu. Nah, ini kan berarti aset yang luar biasa. Kita punya infrastruktur yang mencukupi dibanding kota lain. Ada akademi ya, ada institut seni gitu. Kemudian ada pendukung-pendukung lembaga-lembaga yang lain yang mampu menjabarkan bahwa DIY memberikan sumbangan kepada Indonesia, kepada Asia Tenggara atau dunia di luar Asia misalnya, itu melihat bahwa benda-benda seperti lukisan ini bisa menjadi salah satu sarang peradaban di Indonesia. Nah, kalau nggak ada lukisan ini, kita nggak tahu kan, ternyata di Jogja itu pernah ada macam-macam ya. Gitu. Oke. Ya, itu yang mungkin penting untuk kita sadari bagi masyarakat, terutama masyarakat Yogyakarta, bahwa koleksi-koleksi ini menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Baik, menarik banget. Mbak Lisis, kalau menurutmu Mbak, setelah dirimu mengkurasi nih, karya seni yang ada, itu kan pasti sudah tahu nih plotnya, ini yang nanti di era yang ini, yang B dan C misalnya gitu. Nah, yang menurut dirimu menjadi hal yang ibaratnya tuh bisa dibilang kayak rangkumannya lah atau summary-nya, ternyata di era misal di era yang 70-an, terus yang di generasi yang paling baru ini tuh ada pergeseran style mungkin, atau ada nilai-nilai yang sudah bergeser misalnya, atau cara mereka dalam membuat satu seni itu berbeda. Nah, kalau menurut pandangannya Mbak Lisis seperti apa? Evolusi ya Mbak? Iya, evolusinya itu seperti apa kalau menurut Mbak Lisis? Sebelum ke situ, kalau menurutku ya, awalnya waktu di telepon itu, buatku sebelum ke situ, waktu aku diajak untuk terlibat di sini tuh, itu sangat exciting. Pertama sebagai warga Jogja, karena aku sering mendengar Taman Budaya punya koleksi. Misalnya pas aku salah satunya riset tentang PTPI, itu dengar karyanya. PTPI itu Pusat Tenaga Pelukis Indonesia, bener nggak Pak? Mas bener. Ujian ya. Dosen tuh gitu. Salah satunya ada karya yang disebut punyanya Pak Jayang Asmoro. Yang menurut Budian Anggraini waktu itu karyanya masih tersimpan di TBY. Wah, gimana ini cara mengaksesnya? Aku tanyanya gimana, takon-takon siapa, tiba-tiba ujuk-ujuk masuk mau lihat karyanya Pak Jayang Asmoro. Itu nggak punya alasan dan akses. Itu salah satu aja ya. Sebelum kemudian masuk ke ruangan ini dan ternyata surprisingly banyak banget. Bahwa hari ini ketika Jogja disebut sebagai kota yang memunculkan banyak, sekarang kan lagi hype nih di seni kontemporer atau global south, itu sering nyebut-nyebut kolektivisme, kemudian kolegial dan demokratisasi seni, yang seniman bekerja bareng-bareng berkelompok
berkolektif itu hype banget, bahkan sampai di dokumenta acara Jerman dan itu bertaraf internasional, itu kayak puncak yang sangat tinggi untuk seniman-seniman muncul di sana. Itu yang di highlight itu kolektivisme. Nah, buat Jogja itu sesuatu yang itu nilai yang sangat nggak asing gitu. Dari dulu, misal nama-nama ini kita telusuri lagi, beberapa nama-nama seniman, pelukis yang karyanya kita akan saksikan nanti, itu belajarnya, berprosesnya dengan seniman-seniman yang kolektif, misalnya dengan Pak Soejoyono, dengan Pak Fajar Sidik, bahkan karyanya Pak Fajar Sidik ada di sini secara langsung. Guru-gurunya, murid-muridnya, buatku menarik untuk mempelajari murid-muridnya juga, yang belajar dari Pak Soejoyono, belajar dari beberapa maestro-maestro yang banyak disebut sebagai bapak seni rupa dan seni, bahkan seni modern, seni kontemporer jadi satu, dan adalah guru sekaligus. Yang kalau ngomongin seniman dulu-dulu, kemudian kita lihat profilnya, ya bisa gambar, ya bisa nulis dengan baik, ya artikulasinya bagus, ya bisa orasi. Jadi ngelihat seniman, bukan berarti yang kemudian yang sekarang nggak bisa sih, tapi pada saat itu kelihatan ada spirit zaman, gejolak-gejolak zaman itu bisa kelihatan dari tidak hanya goresan, tapi juga cara bekerja seniman-seniman ini yang mungkin terlihat sangat individual, karena ngelukis itu mungkin kebayangnya adalah kerja di dalam studio atau kamar, kayaknya seorang diri tertutup terus kontemplasi gitu. Memang mungkin secara teknis seperti itu yang dilakukan, tetapi cerapan-cerapan yang didapat itu sebenarnya ya nggak mungkin cuman masalah pribadi, itu juga kecemasan sosial juga yang sebetulnya langsung nggak langsung juga ditangkap oleh daya kreatif ini. Jadi aku lebih ngelihatnya seperti itu, jadi lebih ngerasain nuansa dari tiap zaman. Aku lahir di tahun, misalnya di zamannya 40-an, 50-an, aku cuman bisa membayangkan situasi, cuman bisa membayangkan semangat dari gimana ya Jogja yang kutinggali ini di tahun 50-an, itu cuman bisa salah satunya kurasakan dari pengalamanku ketika mengapresiasi karya-karya ini, salah satunya. Nah, harapannya itu juga. Nanti misalnya ada publik, harapannya juga ya, publik-publik yang usianya beragam, lebih muda dari kita, lebih muda dariku gitu, mengapresiasinya juga sampai ke situ, sampai ke ngerasain, bukan hanya foto-foto, ya foto-foto bagian dari apresiasi ya. Terima kasih anak muda hari ini itu turut memviralkan beberapa perhelatan melalui TikTok Short, itu juga memviralkan, tapi juga kemudian memantik pertanyaan, bagaimana kota kita sampai menjadi seperti ini gitu. Itu salah satunya ya, mempelajari sejarah itu bukan berarti kemudian kita nggak harus melulu yang jauh-jauh gitu, kemudian membuka file-file yang berdebu-debu gitu, tapi sejarah juga adalah hari ini, sejarah juga adalah mempertanyakan, oh Jogja yang bikin kita sering kangen dan betahi, atau pada saat yang bersamaan kadang bikin kita panas dingin gitu. Mungkin terciptanya juga karena ada ini semangat-semangat yang luar biasa tidak hanya selalu karena kreativitas, karena estetika juga, tapi itu nggak terlepas dari gejolak-gejolak zamannya. Itu sih yang kurasakan, Mbak. Jadi yang bisa kita lihat memang dari sisi itu, dari gambar tuh bisa terlihat, Mbak, maksudnya bagaimana goresan ini, oh di tahun 70-an tuh seperti ini stylenya gitu, karena kalau saya orang awam ya Mbak ya, jadi sama, Mbak. Jadi mungkin dalam menilai satu karya tuh nggak bisa yang terlalu detail, jadi hanya secara visual gitu. Oh ya, proses apresiasi itu tidak hanya menonton, jadi bacalah sesuatu yang tertera di dalam narasi atau katalog itu untuk membantu agar kita memahami situasi zaman ketika karya ini dibuat. Jadi kalau Lisis tadi mengatakan
bagaimana tahun 50 di DIY ya, saat itu ada agresi militer tahun 49 itu kok ya sempet-sempetnya ngelukis gitu. Kita di sini pas COVID orang-orang pada takut ngapa-ngapain sampai kemudian nggak mau keluar, nggak mau beraktivitas itu, terus zaman perang 2 tahun itu lebih parah. Kita harus keluar cari makan aja udah susahnya minta ampun, sekarang nge-Grab bisa ya. Betul. Kita bisa membayangkan hal-hal semacam itu, contohnya kalau tahun 70-an pergantian rezim gitu kan juga menarik. Misalnya ada lukisan Fajar Sidik semacam ini, kita melihat sebelum Fajar Sidik lukisan-lukisannya kan berbau-bau politik. Tahun 65 ke tahun 62 sampai 60-an lah gitu, sampai ke tahun 70-an tuh bau politik kerakyatannya kuat banget. Tiba-tiba muncul lukisan abstrak kayak gini, gimana perasaan Pak Fajar? Dia sendirian, dilarang pameran, kemudian juga merasakan keterdesakan dia, kesendirian dia, tidak ada teman yang membantu untuk hidup saja. Ini masih harus mengupayakan beli kanvas, beli catnya. Ini nggak murah gitu. Nah, itu menjadi salah satu bagian mengapa kita harus mamerin koleksi-koleksi ini, karena bagian penting yang tentu bisa kita ambil sebagai hikmat adalah anak hari ini tidak boleh cengeng ngadepin zaman. Iya. Jangan menyerah dengan keterbatasan gitu ya, dan juga situasi gitu. Oke. Dengan cara berkarya. Jangan semangat, Mbak. Jangan semangat. Tetap putus asa. Itu stiker hari ini ya. Stiker hari ini ya. Oke, Mas, kalau tadi juga sudah disampaikan akan ada nama-nama besar nih gitu yang ada di pameran kali ini. Tapi boleh dong di-spill gitu kira-kira nama-nama besar siapa aja sih yang bakal ada di pameran tahun budaya tahun 2023 ini? Oke, tadi tambah ya Lis ya, kalau misalnya saya kurang menyebut beberapa. Jadi ada tadi sudah disebut oleh Mbak Lisis soal PTPI ya, itu pemimpinnya Pak Jayeng Asmoro. Pak Jayeng Asmoro ini adalah pendiri organisasi pertama sejak kemerdekaan didengungkan di DIY. PTPI itu adalah bagian dari organisasi seni di DIY yang pertama kali. Jadi Pak Jayeng sudah itu pertama Pak? Iya, di DIY. Jadi masih eksis sampai sekarang? Udah meninggal. Maksudnya secara organisasi masih 40-an ya? 46. Jadi 46 itu setelah benar-benar ada pemberitaan itu, dia mendirikan Pusat Tenaga Pelukis Indonesia yang fungsinya untuk membantu pemerintah mensiarkan kemerdekaan. Jadi bikin poster. Makanya kita itu kalau nggak ada poster nggak tahu ini merdeka apa belum. Belum ada jasa desain grafis. Belum ada. Ya. Jasa Jadi desain caranya pada zamannya ya. Poster itu tidak pakai yang print yang memudahkan itu dicukil dulu kayunya, terus diberi tinta, terus ditempel di kertas. Manual semua diinjak-injak gitu karena nggak ada mesin kan. Jadi cara nyablonnya seperti itu ya. Iya, itu. Dan senimannya bahkan anak SMA juga. Iya, betul, macam-macam karena ada yang nggak belajar, kan belum ada ISI ya. ASRI itu berdiri tahun 50. Jadi PTP itu mendahului ASRI ISI sekarang. Belajar dulu di situ anak SMA yang dididik untuk itu, dan kemudian ada juga Pak Fajar Sidik, ini maestro seni abstrak Indonesia, Bapak seni abstrak Indonesia. Asli dari Surabaya yang kemudian tinggal menjadi penduduk DIY yang kemudian mengajar di ISI. Juga ada yang lain yang terkait dengan gebrakan seni patung di Indonesia. Ada nama Pak Edi Sunarso. Pak Edi Sunarso itu yang membuat patung Selamat Datang, tempat di mana para demonstran selalu mencurahkan hati. Yang menjadi simbol gitu ya. Simbol demokrasi lewat seni patung. Nah, itu ada juga karya beliau di sini, tepatnya di belakang dengan Mbak, itu karya pematung besar kita Pak Edi Sunarso. Ada juga karya seniman yang pernah belajar di India selain Pak Edi ya, Pak Edi juga belajar di India, Pak Rusli namanya. Pak Rusli ini kaum minimalis. Jadi kalau pelukis itu kan punya gaya atau ideologi ya, dia minimalis, dia hanya menggunakan cat air,
lukisannya kecil gitu, yang kemudian dia tapi harganya mahal minta ampun. Lukisan kecil bisa rumah besar ya. Waduh, luar biasa. Ditukar rumah besar Ini ya. ada dengan modal semini mungkin dan profit sebesar mungkin jadi. Itu yang harus dipelajari dari nilai ekonomi tadi itu. Kalau suhu seperti itu kan pekerjaannya ya, cuman gerakan kecil tapi berefek besar. Wah. Itu yang Itu susah contoh. ditiru itu ya yang Mas ya. susah ditiru. Artinya kan ini para maestro bekerja pada saat gelombang zaman tidak tenang. Itu mereka menciptakan itu, dan sampai hari ini karya itu terejawantahkan di depan kita ini loh, yang muda-muda yang nggak tahu mereka siapa gitu zaman dahulu ngapain dan kayak apa sih sebenarnya kehidupan mereka saat itu secara langsung, itu kan kita nggak tahu. Nah, tiba-tiba ada karya ini yang sekarang di pasaran nilainya sudah di atas 100 juta misalnya kayak gitu. Itu kan harus kita lihat sebagai fenomena besar, sebagai fenomena bahwa DIY itu khusus dan istimewanya adalah salah satunya dari mereka. Itu nggak sekedar kita istimewanya karena arsitektur atau jalannya atau sejarah perjuangannya, tapi dalam konteks hari ini seni rupa Yogyakarta itu menjadi salah satu hal penting di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau mungkin bagi mereka yang belum mengenal seni rupa di Yogyakarta, pameran ini bisa menjadi salah satu titik mengapa Jogja terkenal sebagai kota seni rupa. Ceritanya. Oke. Nah, mungkin kalau, ada yang tambahannya ingin apa Mbak? Yang masih mungkin ini seniman yang masih sangat aktif sampai hari ini, ada karyanya Pak Ali Gopal misalnya, terus Budian Anggraini jelas. Oh, Budian juga pelukis. Ya, juga. beliau pelukis. Beliau pelukis, dan pameran tunggalnya kan belum lama yang Maestro Meeting itu juga penting juga. Lalu Budian salah satu seniman perempuan juga ya yang lahir dari sini. Karyanya Pak Ugo Untoro. Wah, ini seniman kontemporer. Seniman yang sampai sekarang masih sangat aktif, eksplorasinya nggak ada habisnya, mainannya nggak terbatas medium gitu. Nah, karya yang di sini itu bisa dilihat sebagai salah satu titik mainannya pada saat itu ya. Kalau misalnya dibandingkan hari ini, beliau mainannya udah macem-macem, dolarnya udah bahkan skeptis sendiri misalnya. Banyak seniman kan sering gitu ya, bergejolak sendiri, kemudian skeptis sendiri, nanti mungkin pada suatu titik akan kembali, kadang gitu. Nah, ngelihat karya-karya yang mungkin lama atau mungkin bahkan senimannya sendiri lupa, itu atas karyanya sendiri, oh ternyata aku pernah di titik ini. Nah, itu mungkin ya? pernah gila atau pernah waras ya. Aku masih gila ya gitu. Jadi salah satunya itu jadi reminder bahwa seniman itu prosesnya itu kadang ulang alik, jungkir balik. Nah, karya yang bahkan mungkin dilupakan sendiri akan menjadi pengingatnya bahwa aku pernah selucu atau sealay ini gitu. Jadi itu sih yang menarik juga. Harapannya seniman-senimannya juga nantinya nonton ya. Pak Syahrizal Pahlavi misalnya yang seniman militan banget, yang mini print bienal itu bahkan beliau sendiri yang muter-muter ke sana sini. Punya karya yang seperti ini, itu lukisan. Punya karya lukisan yang terkenal dengan grafisnya. Buatku beliau semoga nonton, beliau semoga juga yang datang dan ngasih komentar gitu, kayaknya lucu juga. Iya kan? Kalau ini Mas dan juga Mbak, kalau misalnya dari karya yang harus anticipate banget nih gitu di pameran kali ini, kira-kira apa nih yang diunggulkan atau yang bisa menjadi gongnya gitu pameran kali ini? Ada beberapa sih, tapi karya Pak Fajar ini ya kita sedikit aja ya, kalau semua nanti terbuka nanti jadi nggak surprise gitu ya. Spill. Ini karya Pak Fajar ini penting karena kaitannya dengan perkembangan perubahan era rezim antara Orde Lama ke Orde Baru yang kemudian kita sebut sebagai lirisisme visual. Jadi kalau lirisisme itu adalah eksplorasi individu yang sangat kuat
dan tidak melihat bagaimana konteks sosial pada saat itu. Jadi seperti puisi yang tiba-tiba muncul karena dia mengalami trauma sendiri atau apa gitu muncul. Nah, fenomena lirisisme ini muncul karena memang pada saat itu kritik sosial itu begitu menggejala gitu. Sehingga idiom-idiom yang dipakai untuk melihat diri sendiri hampir hilang. Maka dari itu, bagaimana kemudian para seniman yang saat itu ingin berbeda, itu hidup itu agak berat. Jadi kayak beliau ini kan, ketika beliau dan beberapa yang lain yang hitung-hitungannya nggak sampai 10 orang sih, orang yang menggambar dengan pola yang sama seperti ini itu diterkam oleh keganasan zaman saat itu. Nah ini yang membuat salah satu yang penting dari mengapa karya ini perlu dilihat secara langsung gitu ya. Baru satu ya, yang di-spill ya, berarti. Ya. Belum lagi nanti ada seniman patung yang selalu melukis potret dirinya sendiri, membuat patung ya, bukan melukis potret dirinya, kemudian dalam berbagai macam variasi gitu, secara umum ya. Tapi kemudian di Taman Budaya ini ada satu patung yang potret dia sedang dalam keadaan murung gitulah. Jadi dia memang spesialisasi membuat potret diri sendiri tapi dalam bentuk patung dada segini, cuma segini. Nah itu kalau zaman sekarang di selfie ataupun yang NFT itu ya. Oh NFT ya. Ini bikin patung loh, bukan potret loh. Jadi effortnya lebih ya Mas ya. Lebih berat lah. Biayanya lebih besar gitu. Dan itu terus-menerus dieksplorasi oleh bapak yang satu ini. Oh, dia konsisten berarti ya untuk bikin patung selfie itu tadi. Plus beliau sendiri adalah pembuat monumen di Jawa. Oh. Jadi karena pekerjaannya itu bukan hanya mematung, tapi juga membuat monumen-monumen, sehingga pameran ini dipenuhi dengan orang-orang kreatif pada masa ke masa, dari masa ke masa. Wah, seru sekali Mas. Seru banget makanya itu. Kalau dari sisi acara deh Mas itu, selain kita bisa nonton aku ngepek dulu itu. Ada workshop. Ini ada workshop inventarisasi karya seni rupa. Karena seperti yang tadi ya disebutkan bahwa ini sekaligus untuk menekankan pentingnya merawat. Mungkin tadi antisipasi yang kedua adalah karya mana yang perlu diantisipasi secara ini kan Pak, perawatan. Ya, betul. Karena ada beberapa yang mungkin statusnya macam-macam kan, ada yang statusnya perlu rusak berat, rusak ringan. Dan sebagainya. Jadi kalau acara ada workshop inventarisasi karya seni rupa ya, tanggal 9 Mei di sini, sama workshop konservasi. Setelah inventarisasi, konservasi. Ada 2 workshop itu yang bisa diikuti untuk publik mendaftar kayaknya ini ya, publik untuk mendaftar. Itu workshopnya kayak tentang apa sih Mbak? Maksudnya biar teman-teman yang mungkin pengen daftar juga tahu, oh ini workshop ini mungkin yang cocok untuk aku, atau workshop yang lain gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Sedikit spill ya. Kalau inventarisasi pendataan karya, pencatatan. Pencatatan karya sekaligus ini detailnya. Detail kalau misalnya mau diteruskan lebih lanjut ya konteksnya, narasinya, cerita yang muncul di sekitar karya itu ketika dipertemukan dengan publik, eventnya dan segala macam. Jadi ini soal pengarsipan seni rupanya sih, pengarsipan. Riset sejarah. Soal seni dan bagaimana didukung oleh riset dan data-data. Ini soal data. Bagaimana mendata, bagaimana merapikan data, karena data kalau udah banyak banget nanti numpuk aja, nggak jadi mencerahkan kalau kita tersesat sendiri. Nah, gimana supaya data itu membuat kita semakin cerah karena itu nambah bagasi pengetahuan kita. Jadi memang harus dirapiin. Ini soal gimana data itu gampang ditemukan kembali, jadi memang harus rapi. Tapi itu ngomongin soal data kan kadang variabelnya tuh beda-beda ya Mbak ya. Nah, ini apakah dalam seni rupa itu ada kayak semacam template variabel sendiri? Ya, variabel sendiri atau mungkin kayak template yang ibaratnya tuh mau dibaca sama siapapun tuh bisa dibaca gitu. Atau kan kadang
karena bikin variabel sendiri terus jadi ini maksudnya apa ya? Nah ini kalau di workshop ini apakah ada guidance-nya gitu untuk pembuatan template-nya atau yang gimana Mbak? Ya nggak boleh gitu memang, nggak boleh yang iki opo iki ya. Jangan sampai template yang kita bikin itu justru memusingkan ya. Kalau ini soal membangun sistem pengarsipan. Dan dalam pengarsipan itu nggak ada satu template untuk menjawab semua permasalahan. Jadi misalnya kita spesifik di seni rupa, spesifik lagi ini nanti penggunanya nanti siapa. Jadi ada banyak layer yang harus ditentukan dulu sebelum menentukan variabel. Jadi ya banyak halaman nolnya lah untuk menentukan bagaimana data itu kemudian disimpan dan dikategorisasikan. Jadi ini soal itu, soal bahkan inventarisasi dan halaman nol sebelum inventarisasi. Kalau ngomongin soal kembali lagi ke pengarsipan, itu kalau di zaman sekarang kan otomatis sudah digitalisasi ya Mbak ya? Atau ada metode pengarsipan? Itu pilihan, sampai ke sana. Karena di sistem digitalisasi aja ya, motret karya aja kan nggak boleh sembarangan. Nah, jadi kalau kita motret kayak gini menggunakan handphone ya bisa, tapi hasilnya kan nggak sesuai yang diharapkan oleh pada taraf tertentu, tidak cukup gitu. Sehingga proses-proses semacam ini melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru sekarang. Tukang foto karya itu ada sendiri sekarang. Satu frame sampai 500.000. Itu pun nggak boleh dari angle-nya, sudutnya tuh harus benar presisi, warnanya harus presisi, nggak boleh berkurang atau berlebih. Sampai kemudian proses-prosesnya nggak boleh membahayakan karya. Dan ada jarak-jarak tertentu juga ya Mas ya yang untuk lampu nggak boleh merusak karya dan sebagainya itu. Jadi memang proses semacam ini mengandung basis pengetahuan yang luar biasa. Bagus bagi anak-anak muda masa depan. Karena bagaimanapun juga karya-karya yang sudah diinventarisasi atau dikonservasi, workshop tadi itu juga, itu akan mengalami peningkatan nilai ekonomi. Sehingga karya ini makin lama makin mahal, tapi tidak rusak gitu. Karena ini karya ya, Mas, itu yang harus kita naikkan terus-menerus oleh generasi berikutnya gitu. Nah, dengan demikian kan Taman Budaya bisa menginspirasi taman budaya lain di seluruh Indonesia untuk bisa mengoleksi, untuk bisa mengonservasi, untuk bisa menginventarisasi. Yang efeknya nanti kita bisa tahu berapa sih harta karun nasional Republik Indonesia. Sementara ini kan pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Tapi nanti bisa itu Pak? Iya, setelah ini. Panjang ya? Panjang ya perjalanannya masih ya? Melakukan banyak hal yang tadi kita lakukan itu kan. Tapi kalau di Indonesia ini berarti secara, kalau tadi Mas Pike bilang harta karun banyak di Jogja itu berarti memang secara pelukis-pelukis karya seni kebanyakan base-nya di Jogja dan karyanya juga di Jogja juga ya Mas ya? Kalau pelukis-pelukis ternama nasional atau internasional dari Jogja banyak dan itu mendominasi perkembangan seni rupa. Dan karya-karya mereka udah bertebaran di mana-mana, nggak cuma di Jogja. Kita kadang kesulitan mencari karya tersebut di Jogja. Jadi persebaran karya-karya ini sudah menjadi bagian dari milik negara lain bukan? Sehingga kalau misalnya mau nyari karya yang tadi kesulitan Lisis melihat Pak Jayem yang ada di Jogja aja udah harus nyari selanya gimana ya. Apalagi kalau udah di luar negeri, di luar kota gitu. Apalagi sudah milik kolektor pribadi. Hari makin ini makin sulit lagi ya. Makin sulit mengaksesnya. Maka dari itu ketika Taman Budaya memerankan diri sebagai kolektor lembaga, ini artinya masyarakat mudah untuk mengakses. Tidak terjadi pemingitan karya seni ini gitu. Karena kita rebutan loh, karya seni lukis semacam ini misalnya, itu direbut oleh banyak kolektor-kolektor di mana-mana gitu. Bahkan beberapa orang asing itu selalu ngelihat perkembangan Indonesia dan kemudian membelinya. Dan itu kalau sudah di luar negeri ya kita sulit sekali mengakses untuk mendapatkan kesempatan nonton langsung gitu. Kalau udah kayak ya samalah dengan misalnya Mona Lisa di Prancis sana kan kita
gampangnya hanya dari buku. Semua orang tahu dari buku, tapi untuk ke sana kan nggak semua orang mampu kan. Bahkan untuk sampai ke depannya aja belum tentu siap. Museum Louvre itu. Jadi kesempatan semacam ini penting bahkan bagi negara. Koleksi-koleksi ini harus diberdayakan agar bisa menjadi identitas nasional, bahkan bisa menjadi sarana tujuan pariwisata selanjutnya, bukan hanya urusan alam. Alam itu kan penjagaannya, konservasinya berat sekali. Supaya tetap airnya mengalir jernih itu kan harus bikin perusahaan air minum dulu ya. Tapi kan nggak bisa kan kayak gitu. Nah, alternatif berikutnya adalah karya seni manusianya, SDM-nya, ya semacam ini. Sehingga mau nggak mau besok di masa-masa mendatang karya-karya kreatif semacam ini bisa menjadi tontonan banyak publik di luar negeri untuk bisa ke sini. Yeah. Mungkin jadinya dari sisi pariwisata Jogja nggak cuma hanya terkenal dari Borobudur, Prambanan dan Malioboro aja ya Mas ya, tapi mungkin aja orang kesini justru saya ingin lihat pameran seni rupanya, saya pengen lihat expo, exhibition dan lain sebagainya yang di seni gitu. Ya, itu esensi yang penting bahwa SDM di Yogyakarta itu memang kreatif-kreatif. Wah, dan TBY ini jadi salah satu maksudnya yang ya, sarana juga ya Mas ya, dan wadah ya. Saran. Okay. Baik-baik. Nah, Mas, ini kalau misalnya kita ngelihat ya dari sisi tema pameran ini kan unik banget nih Mas. Temanya adalah Kencan Tilek Wayang Mas ya. Iya, betul. Nah, ini karya ini. Itu gimana? Berarti ini pameran kali ini memang inspirasinya dari karya Pak Rais Ryan ini ya? Iya, betul. Betul. Jadi inspirasi utama judul pameran ini adalah Kencan Nonton Wayang. Ya kan? Nah, ini adalah satu karya Pak Rais Ryan yang menggambarkan betapa orang yang profesinya sebagai pemulung itu aja janjiannya sambil nonton kebudayaan. Apa nggak seru? Udah nggak, ini soalnya pada saat itu belum ada bioskop ya Mas? Iya, belum, ya macam-macam lah. Artinya dia mampunya hanya nonton wayang gitu kan. Artinya dia nggak kencan atau janjian di sungai atau di aliran, nggak jelas juga sebenarnya di mana ya. Mancing aku. Diem-dieman nanti kayak kita diem-dieman ya. Jadi ini bisa menggambarkan betapa masyarakat kecil misalnya itu memberikan kita gambaran, inspirasi maupun hal-hal yang terkait dengan dimensi kebudayaan lebih luas. Jadi ini dengan sandal jepit yang beda warna, ini udah zaman ya. Tapi ini branded ini yang ini. Ini branded tapi jebol. Kemudian pakai ini. Jadi karya Pak Rais Ryan memberikan inspirasi bagi kami para kurator untuk bisa mengajak serta masyarakat nonton pertunjukan, nonton pameran, nonton sesuatu yang sifatnya akan memberi banyak hal imbas ke sanubari kita gitu. Tidak hanya nonton dari aspek visual mata kita, tetapi juga bisa memberikan satu tambahan ilmu ataupun informasi yang terdapat di setiap karya. Kalau untuk karya yang ini tuh backgroundnya tuh tahun berapa Mas? Ini tahun 96 dibuat karya ini. Artinya kan perkembangan seni rupa pada masa itu lebih banyak pada sosial budaya yang plural, yang keanekaragamannya juga terjaga gitu. Nah, ini menjadi salah satu contoh karya yang menggambarkan era 90-an pada masa itu. Baik. Nah, kalau ini kan karena temanya aja sudah Kencan Tilek Wayang. Nah, ini kemudian untuk karya-karya yang lain berarti masih dengan tema romantisme atau tidak begitu. Tidak? Cara melihatnya tidak begitu. Kita merasakan bahwa ini pameran koleksi ini adalah hasil dari kebudayaan yang beraneka ragam dari setiap seniman. Jadi yang kita tonton nanti akan ada beragam ide, beragam gagasan, beragam gaya. Yang bisa dimanifestasikan sebagai sebuah input dari yang namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Betapa kayanya DIY dengan keberagaman itu.
Oke, berarti tidak hanya terbatas untuk satu tema tertentu, Tidak. tetapi itu hanya menjadi inspirasi Ya, betul. secara keseluruhan pameran gitu Makanya ya, kita Mas. nonton wayang macam-macam nanti. Oke. Nah, kalau acaranya nih kita belum sempat ngomongin Lagi toh, acaranya langsung. ngepek lagi. Caranya Langsung buka kapan? kepean. Oke, nah acaranya rencananya gimana Mbak? Secara urutan mungkin ada nggak tahu mungkin Pembukaannya. sebelum pameran, pre-exhibition atau ada workshopnya dan jadwalnya tadi kapan-kapan aja dan juga pamerannya? Pameran 24 Mei sampai akhir Mei. Jadi setelah Lebaran, oh ini masih Sebulan beberapa. Sebulan Sebulan setelah Lebaran ya. Sebulan setelah Lebaran kosongin tanggalan untuk nonton pameran ya di akhir Mei. Nah sebelum itu ada 2 workshop itu tadi, workshop pengarsipan, inventarisasi sama yang satu konservasi. Itu yang di tanggal berapa aja tuh Mbak? Wah, coba tanggal. Di tanggal 9 Mei sama 15 Mei. 9 Mei dan kalau yang 9 Mei yang inventarisasi, kalau Yang untuk 15, yang 15 Mei yang konservasi konservasi. karya seni rupa. Baik. Ini baru banget sih ya kalau untuk Ya, karena ekosistem agenda workshop semacam ini jarang dilakukan, Mbak. Karena konservasi itu berat. Ya. Konteksnya adalah bagaimana misalnya membangun agar kotoran-kotoran ini hilang. Ya, jadi terus debu ini kan tanpa merubah. berdebu ini kan berasal dari tempelan-tempelan kotoran yang terus mengerak gitu, sehingga harus dibuka dulu keraknya sehingga brightness-nya keluar lagi. Oke. Sampai segitu konservasi. Itu juga menurut saya skillnya juga harus jangan sampai nanti malah ngeletek Nah, warnanya itu, ya, makanya Mas ya. harus dipelajari Yang asli. oleh setiap generasi per generasi agar terus ada orang yang peduli dengan keberadaan atau kelestarian. Nah, ini tadi kita juga belum sempat ngobrolin soal yang kelas workshop yang konservasi. Betul. Ini apa aja yang akan dipelajari, terus mungkin expected outcome-nya apa dari workshop ini? Kalau workshop inventarisasi tadi Tadi sudah udah, disebutkan, ya, yang konservasi. bagaimana cara mendata. Kemudian yang konservasi ini lebih pada yang pertama adalah pembersihan dulu. Paling mudah pembersihan, kalau istilahnya konservasi preventif, menghindarkan karya dari penyakit. Oke. Jadi kalau bersihin meja sih pakai kemucing, tapi ya kalau lukisan ya jangan pakai kemucing lah. Kayak apa? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Kalau lukisan kaca tinggal disemprot diginiin nggak apa-apa. Tapi kalau ini ya jangan. Ada tekniknya sendiri, bikin cotton bud dulu yang bener kayak apa, terus kemudian kita bersihin kecil-kecil. Itu juga cairannya kan juga khusus ya Mas ya untuk membersihkan betul. itu ya? Ya itu zat kimianya banyak dan harus pelajari. Nah, pendidikan semacam itu kan belum ada di Indonesia. Jadi kalau mau melakukan konservasi biasanya memanggil konservator atau restorator dari luar negeri atau dari luar kota, sehingga itu mahal. Maka kita berupaya agar pameran ini juga memicu lahirnya para konservator, restorator handal di masa depan untuk menjaga ini. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya nih mau mengajak publik ya? Iya, publik untuk datang, Publik. nah itu siapa aja Ya, kira-kira? ini ada kesempatan, ada 40 kursi yang disediakan oleh Taman Budaya untuk setiap workshop. Jadi nanti silakan menghubungi Taman Budaya bagi yang mereka yang berminat, dan kemudian bisa mendapatkan kursi itu, bisa ikut serta sampai detail bagaimana merawat atau mendata karya, sehingga pelajaran apapun yang nanti dihasilkan bisa langsung dipraktekkan pada beberapa karya yang akan dipamerkan. Jadi tidak semua, karena ini mereka masih latihan kan, Iya, masih belajar, nggak boleh main-main. Ini karya yang udah berkualitas gini nggak boleh disambi gitu. Nah, 2 workshop ini kan akan menjadi rangkaian yang mungkin di masa-masa mendatang bisa diadakan oleh Taman Budaya secara Continue. Sehingga kita bisa melahirkan para mahasiswa yang mungkin dia bidang studinya di ilmu kimia atau ilmu fisika atau ilmu seni atau ilmu sejarah, itu bisa masuk ke sini. Jadi tidak hanya mereka yang kuliah di seni yang boleh melakukan, bebas siapapun boleh yang tertarik untuk membersihkan lukisan. Oke. Dengan skill-skill dan teknik-teknik yang ya, tertentu unik ya. sekali. Nanti
dan saya kira akan jadi daya tarik profesi berikutnya yang lahir di. Berarti ini ada potensi ini ya. Sangat besar. Potensi lapangan pekerjaan ya. Dan kita tahu pembersihan atau konservasi dan restorasi ya. Restorasi itu membenahi yang rusak. Itu harganya mahal ya. SDM-nya mahal. Jadi bisa diukur misalnya salah satu yang dari Singapura itu mintanya 1 jam $100. Dolar Singapura apa dolar? Dolar Amerika. Padahal untuk bersihin ini kan nggak mungkin dalam sejam 2 jam selesai ya Mas ya. Itu biasanya rata-rata berapa lama sih Mas waktunya? Ya tergantung kerusakan, tergantung karya. Kalau besar sekali ya lama, pasti tinggi harganya. Luar biasa. Lumayan. Lebih besar gajinya daripada dosen PNS lah. Jangan curhat tuh. Jangan jujur amat lah ya Mas. Ini loker ya Pak, info loker ya. Info loker ya. Baik, mungkin yang terakhir sebelum kita menyudahi untuk sesi podcast kali ini, lebih ke apa sih harapan kurator dan juga mungkin dari sisi pesan apa sih yang ingin kurator sampaikan ke masyarakat melalui karya seni yang ditampilkan Mas dan juga Mbak Lisis. Saya dulu atau Lisis? Pak Mika dulu. Saya dulu. Saya nyontek. Harapan yang utama dalam pameran ini adalah untuk melihat sejauh mana Yogyakarta. Karena bagaimanapun juga Yogyakarta ini adalah sumbu perkembangan peradaban di Indonesia. Salah satunya ada di sini. Dan kemudian kalau kita melihat lukisan-lukisan ini kan kita bisa merangsang diri kita sendiri. Karena hakikat menonton pameran itu bukan untuk belajar menjadi seniman, tetapi mengalami pengalaman orang lain tanpa harus mengalami pengalaman itu. Sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman yang jauh lebih cepat daripada mereka yang mengalami. Terima kasih. Luar biasa. Quotes of the day. Iya, saya sama Mbak. Sama. Persis. Mah nyontek. Ini contekan ya. Dengan kata lain mungkin semoga kita nggak lupa kalau kita masih punya mimpi untuk punya museum seni rupa salah satunya. Sama itu tadi, banyak dari kita yang sering ngerasa ketika masuk ke ruang pameran itu kadang kayaknya aku awam banget untuk bisa menikmati ini. Justru harapannya kita bisa meleburkan gap itu ya. Bahwa ini bagian dari sejarah kita, kehidupan dan keseharian kita gitu. Semoga upaya kuratorial justru mendekatkan itu dan nggak membuat kita semakin jauh atau berjarak dari apa yang sesungguhnya ini milik kita. Jadi ini kita kembalikan, upaya untuk mengembalikan ke publik, mengingatkan ke publik kita punya ini loh. Jadi ya itu tadi, Jogja nggak cuman terdiri atau isinya nggak cuman orang yang lahir dan besar di Jogja aja, misalnya kayak aku Jogja Tulen gitu. Tapi Jogja juga adalah orang-orang yang berkarya di sini. Ada seniman-seniman dari Bali, seniman dari Padang, seniman dari banyak multi etnis Indonesia dan bahkan dunia itu bagian dari Jogja. Jadi Jogja supaya tidak dilihat sebagai kota yang sangat puritan atau semua harus keaslian gitu, tapi bahwa interaksi lintasnya, antar etnisnya, beragamnya itu justru yang membentuk Jogja. Jadi lebih kaya lagi ya. Jadi nggak hanya yang tulen-tulen aja, tapi itu juga semakin memperkaya Yogyakarta dengan keberagaman itu tadi. Baik, terima kasih sekali waktunya Mas Mika dan juga Mbak Lisis, dan mungkin sekali lagi saya informasikan ke Sobat Budaya semua bahwa untuk pameran ini bisa teman-teman saksikan ataupun juga datang langsung ke Taman Budaya Yogyakarta tanggal 24 sampai 31 Mei acaranya. Nah, kalau untuk workshopnya buat mungkin Sobat Budaya yang pengen ikutan juga, itu sekali lagi ada workshop inventarisasi karya seni rupa di tanggal 9 Mei di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta dan terbuka untuk 40 orang, serta workshop konservasi karya seni rupa di tanggal 15 Mei dan juga
itu terbuka untuk 40 orang, lokasinya juga sama di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta. Jadi silahkan menghubungi Taman Budaya langsung jika Sobat Budaya ingin ikutan workshopnya maupun juga informasi lebih lanjut terkait dengan pameran seni rupanya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi saya ucapkan salam budaya, lestari budayaku. Kita jumpa lagi di podcast Taman Budaya Yogyakarta berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Taman Budaya Yogyakarta untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan di Taman Budaya Yogyakarta. Saya Alia Mirza pamit dulu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.